Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ulama Al-Quran versus sang pembunuh. Al-Quran mendarah daging dalam tubuhnya. Al-Quran menjadi perhiasan hidupnya. Aktivitasnya bersanding dengan Al-Quran. Beliau adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, murid terbaik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mantan budak Bani Wabilah yang berasal dari Kufah. Berkulit hitam, namun berkepribadian putih cemerlang. Ulama tabi'in tersohor hingga Imam Ahmad mengatakan, telah terbunuh Sa'id bin Jubair, padahal semua kaum muslimin penduduk bumi membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair. Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, manusia dari Bani Thaqif yang diangkat sebagai gubernur untuk memimpin wilayah Mekah, Madinah, Taif, dan Irak. Dia dikenal penguasa yang sangat kejam, membunuh banyak ulama dan kaum muslimin. Dialah yang membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair dulu pernah menjadi buron negara bersama Abdurrahman ibn Ash'ath. Setelah Ibn Ash'ath berhasil ditangkap, Sa'id melarikan diri ke Asfahan. Ketika tempat pelariannya diketahui, beliau pindah ke Mekah. Setelah diketahui keberadaannya, beliau tidak pindah. Demi Allah, saya malu kepada Allah, kemana saya harus lari, dan tidak ada tempat menghindari dari takdir Allah. Setelah pasukan mengepung rumahnya Sa'id, mereka mengetuk pintu dengan keras. Setelah Sa'id membukakan pintu dan memperhatikan wajah-wajah mereka, beliau mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami pasrahkan kepada Allah, dan Dia sebaik-baik tempat bergantung. Apa yang kalian inginkan? Hajjaj ingin ketemu kamu sekarang, jawab mereka. Tunggu sebentar. Beliau pun mandi, memakai minyak wangi, minyak rambut, dan memakai kain kafannya. Lalu keluar rumah sambil berdoa, Ya Allah, Zat pemilik tempat berlindung yang tidak terkalahkan. Sang pemilik kekuatan, tidak ada satupun yang mampu menggapainya. Sa'id menemui Hajjaj dalam keadaan sangat marah. Beliau menyampaikan salam. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti jalan petunjuk. Ini adalah salamnya Musa kepada Fir'aun. Siapa namamu? Tanya Hajjaj. Sa'id bin Jubair. Salah, kamu Syaqi bin Kathir, orang celaka bin binasa, tukas Hajjaj. Ibuku paling tahu tentang namaku. Kamu celaka? Ibumu celaka, kata Hajjaj. Masalah gaib, celaka di akhirat, hanya Allah yang tahu, jawab Sa'id. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Tanya Hajjaj. Nabiul Huda, Imamur Rahmah, Nabi, pembawa petunjuk, pemimpin kasih sayang. Apa pendapatmu tentang Ali? Tanya Hajjaj. Beliau telah menuju Allah, Imam Huda, pemimpin kebenaran. Lalu, apa pendapatmu tentang diri saya? Tanya Hajjaj. Orang zalim yang akan bertemu Allah dengan menanggung darah kaum muslimin. Bawakan emas dan perak, pinta Hajjaj. Para pasukan datang membawa 2 ember emas dan perak dan langsung dituang di depan Sa'id. Apa-apaan ini Hajjaj? Jika kamu hendak sedekahkan barang ini agar bisa menebus hukuman Allah, itu amal soleh bagimu. Jika ini harta yang kau rampas dari si miskin dengan cara sombong, demi Allah, hari kiamat lebih menakutkan. Bawakan alat musik dan gadis penyanyi, pinta Hajjaj. Alat musik itu dimainkan, dan si gadis sambil bernyanyi. Sa'id pun menangis hingga membasahi jenggotnya. Kamu kenapa? Kamu terenyuh? Tidak, tapi saya melihat gadis ini dipaksa melakukan sesuatu yang bukan tujuan dia diciptakan. Mengapa kamu tidak ikut tertawa seperti kami? Tanya Hajjaj. Karena hati kita berbeda dan tidak sama. Aku akan ganti dinar ini menjadi api yang menyala, kata Hajjaj. Kalau kamu bisa, kamu tak sembah, tukas Sa'id. Akan kubunuh kamu dengan cara yang tidak pernah kulakukan pada orang lain. Silahkan pilih cara apa yang kau inginkan, ancam Hajjaj. Sebaliknya, kamu pilih cara apapun yang kamu inginkan. Demi Allah, cara apapun yang kau gunakan untuk membunuhku,
pasti Allah akan membalasnya dengan cara yang sama pada hari kiamat, ancam balik Sa'id. Bunuh dia, perintah Hajjaj. Kemudian Sa'id menghadap kiblat sambil membaca firman Allah Ta'ala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk, dan saya bukan termasuk orang musyrikin. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Hadapkan dia ke selain arah kiblat, perintah Hajjaj. Sa'id membaca firman Allah Ta'ala. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Telungkupkan dia ke tanah, perintah Hajjaj. Sa'id tersenyum dan membaca firman Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah kami bangkitkan kalian untuk yang kedua kalinya. Quran Surat Thaha ayat 55. Sembelih dia, perintah Hajjaj. Seketika itu Sa'id berdoa. Ya Allah, jangan beri kesempatan orang zalim ini untuk membunuh seorang pun setelah ia membunuhku. Beliau meninggal, wafat untuk beristirahat dari kejahatan penguasa zalim, dan Allah ijabahi doanya. Setelah kejadian itu, Hajjaj jatuh sakit, keluar penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Dia sakit sebulan penuh, tidak bisa merasakan makanan dan minuman, dan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia tidur, dia selalu bermimpi berenang di sungai darah. Dia selalu mengatakan, "Bagaimana nasibku dengan Sa'id? Bagaimana nasibku dengan Sa'id?" Hingga dia mati. Ibnu Jarir mengatakan, tahun kematian Sa'id dikenal dengan tahun ulama. Karena pada tahun itu, banyak ulama Madinah yang wafat, dimulai dari Ali bin Husain Zainul Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abdurrahman bin Harith, dan Sa'id bin Jubair. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian, Allahu A'lam.